Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, pendidikan adalah kunci dalam membentuk pribadi yang baik dan juga berkualitas. Pendidikan karakter bukan hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk kesadaran moral, mengembangkan keterampilan sosial, dan memperkuat nilai-nilai universal seperti kejujuran, kerjasama, dan empati. Lalu, untuk membentuk moral yang baik, bagaimana pendidikan karakter dapat diterapkan dalam kehidupan? Saat ini, di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita, Profesor Dr. Yudi Juniardi yang merupakan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Banten. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Rida. Waduh, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan salam semua untuk pemirsa Sultan TV. Baik, wah. Sehat semua. Amin, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya Pak tentunya. Amin, iya. Meskipun ini kita diguyur hujan ya, ini ya. Wah ini wilayah Serang nih tadi hujan besar pemirsa. Dan kita juga mengapresiasi, terima kasih Bapak sudah berkenan datang ke studio Sultan TV. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang pendidikan karakter sih Pak. Siap. Nah, berbicara tentang pendidikan karakter ya Pak. Sekarang nih kalau kita lihat juga di media sosial banyak banget nih Pak informasi-informasi yang menginformasikan tentang kejadian yang berkaitan dengan moral. Masalah ini degradasi moral gitu ya. Nah ini kan menjadi pertanyaan, bagaimana nih kan pendidikan karakter diterapkan nih sebenarnya seperti apa? Mumpung nih ada Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Banten, kita bakal nanya nih Pak, sebenarnya Pak pendidikan karakter itu tuh apa sih? Baik, terima kasih Mbak Rida. Jadi pendidikan karakter itu adalah pendidikan yang dilakukan dalam rangka untuk memperbaiki atau membentuk ya sikap dan moral yang positif yang nanti di kehidupan sehari-hari sesuai dengan norma etika nilai yang berlaku gitu. Jadi ketika seseorang itu karakternya sudah baik, maka dia akan bermanfaat dan berdampak positif buat masyarakat gitu. Nah, pendidikan karakter di sekolah itu adalah sebuah program ya. Ada yang namanya penguatan karakter pendidikan atau penguatan pendidikan karakter PPK yang dilakukan dalam bentuk tidak harus menjadi sebuah mata kuliah atau mata pelajaran, tapi terintegrasi baik dalam bentuk kokurikuler, dalam bentuk ekstrakurikuler gitu. Jadi kalau kurikuler umpamanya kita belajar tentang ekonomi ya, sosial gitu kan. Ada umpamanya kegiatan keluar ke masyarakat yang sifatnya sosial aktivitas gitu. Kemudian umpamanya kepedulian terhadap masyarakat, umpamanya temanya ada dalam bentuk penguatannya ke lapangan langsung. Itu salah satu bentuk yang kurikuler. Kalau yang bentuknya umpamanya yang ekstrakurikuler, bagaimana kegiatan-kegiatan ekskul itu yang dilakukan di sekolah dalam rangka meningkatkan tadi umpamanya rasa empati, kerjasama, kemudian bisa berkolaborasi, kemudian juga peduli kepada lingkungan gitu kan. Kan kalau kita lihat banyak sekali ekskul-ekskul yang dilakukan di masyarakat ya, baik bersama OSIS dan sebagainya, itu bisa berdampak kepada pembentukan karakter, termasuk olahraga. Itu membentuk juga ya Pak ya. Sportivitas gitu kan, kerjasama ada di situ. Oh, oke. Jadi itu definisi pendidikan karakter ya Pak. Dan tentunya Pak, ini seberapa penting sih sebenarnya seseorang tuh harus memiliki pendidikan karakter? Karakter itu sangat penting sekali ya. Jadi begini, ada kalau istilah yang sering digunakan oleh para pendidik ya. Hati-hati dengan apa yang kau pikirkan, karena itu akan menjadi sebuah tindakan. Hati-hati dengan tindakan Anda, karena itu akan menjadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan Anda, itu akan menjadi budaya. Dan budaya itu akan membentuk menjadi karakter kita, keseharian ya. Keseharian. Nah, artinya dari apa yang kita pikirkan, kita lakukan habitual, itu akan membentuk karakter. Jadi kalau di rumah umpamanya, itu karakter yang dilakukan oleh orang tua, itu sudah baik,
ya oleh ayahnya, oleh ibunya, terbuka, demokratis, kemudian juga tanggung jawab gitu, kemudian juga menghormati, empati, maka itu akan dibawa juga oleh si anak ke sekolah dan yang lain-lain. Tambah di sekolah umpamanya bertemu dengan guru, kepala sekolah dan yang lainnya, memang komunitasnya itu mendukung, maka ya akan semakin kuat gitu. Termasuk kalau umpamanya siswa-siswa kita itu atau si anak itu komunitasnya atau lingkungannya memang menguatkan untuk pembentukan karakter positif. Jadi karakter itu penting. Ada istilah adab ya. Adab itu kan lebih tinggi daripada ilmu, gitu kan. Seorang yang berilmu kalau adabnya ya atau kalau karakternya kurang juga malah berbahaya. Iya. Betul. Nah, kemudian Pak, berarti kan ini menandakan bahwa karakter tuh sepenting itu dan butuh dukungan dari berbagai pihak ya Pak. Ini jangan hanya mungkin menyalahkan kalau semisal pendidikan karakter itu harus ditanamkan di sekolah saja. Betul. Bukan ya Pak, ternyata di rumah pun sama. Masyarakat pun. Di masyarakat pun sama, dan itu artinya satu sama lain ini saling berkaitan. Betul. Tapi kan Pak, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara mengintegrasikan nilai-nilai karakter itu dalam dunia pendidikan deh khususnya. Ya, tadi yang saya sampaikan umpamanya dalam bentuk yang kokurikuler ya, atau dalam bentuk intrakurikuler, bagaimana diintegrasikan ke dalam mata pelajaran, umpamanya kedisiplinan, si anak harus datang tepat waktu gitu kan, kemudian dihargai kalau umpamanya mereka datang tepat waktu, kemudian dalam bertanya dan sebagainya mereka diberikan belajar bagaimana demokratis, menghargai orang gitu kan. Kemudian umpamanya di sekolah itu ada empati ya, ketika ada yang duka dan sebagainya, menggalang dana gitu kan. Itu kan kebiasaan-kebiasaan. Bahkan kalau ada sekolah yang sebelum mulai pembelajaran ada acara berdoa gitu kan. Kemudian ada acara pembiasaan membaca ya, kegiatan literasi gitu ya. Pun demikian ketika dilakukan di akhir pembelajaran gitu kan, ada doa penutup, kemudian juga ada kemampuan untuk presentasi dan sebagainya, untuk memberikan feedback gitu kan, dalam rangka bagaimana mereka menghargai kawan-kawannya, mungkin gurunya juga ketika mengajar gitu kan ya. Karena itu kan karakter tampak dalam perilakunya, dalam sikapnya. Nah, di dalam pembelajaran itu ada yang namanya kompetensi ya. Jadi kompetensi itu adalah komponen-komponen yang di dalamnya ada kognitif, pengetahuan, kemudian ada sikap ya, afektif, kemudian juga ada keterampilan psikomotor. Nah, jadi pembelajaran itu, pendidikan itu tidak hanya sekedar transfer knowledge ya, pengetahuan, tapi di dalamnya dilengkapi juga dengan sikap-sikap. Nah, di kita dengan kurikulum Merdeka umpamanya sekarang, itu penguatan karakter itu bagaimana siswa itu memiliki karakter religiulitas yang tinggi, religius yang tinggi gitu kan. Jadi aktivitas sebagainya itu selalu dikaitkan dengan ketuhanan ya, dengan religius. Bagaimana mereka dalam pembelajaran itu meningkatkan nasionalisme mereka, rasa kebangsaan, kecintaan tanah air, mungkin melalui lagu-lagu, melalui perayaan hari raya nasional dan sebagainya gitu kan. Kemudian juga bagaimana mereka bisa bergotong royong bersama-sama, bagaimana bisa mereka meningkatkan integritas mereka. Nah, itu nilai-nilai itu yang dimasukkan ke dalam pendidikan, khususnya melalui kurikulum itu, supaya karakter-karakter anak itu tumbuh menjadi karakter yang positif, yang diharapkan nanti di abad mendatang, yang katanya kita akan dapat bonus demografi 2045. Jadi betul-betul adalah generasi yang memiliki karakter yang baik ya, yang positif ya, yang betul-betul diharapkan oleh bangsa kita. Karena ini juga untuk menuju Indonesia emas ya Pak. Betul, ya. Betul. Tentunya ada banyak hal yang perlu dilakukan. Salah satunya pendidikan, karena memang pendidikan tuh hal yang penting ya Pak bagi kemajuan satu negara. Tapi kadang nih Pak, kalau ngomong-ngomong tentang pendidikan karakter, mungkin juga tiap orang sudah banyak lah membahas mengenai pendidikan karakter ini. Namun kadang ada yang masih bertanya juga, sebenarnya seberapa besar sih dan juga apa dampak positif dari adanya pendidikan karakter gitu di tiap-tiap individu? Ya, dampak pendidikan karakter itu luar biasa. Ya, jadi ada yang
nyatakan umpamanya Luther Martin King itu mengatakan education is a weapon, dangerous weapon katanya ya. Pendidikan itu adalah senjata yang paling berbahaya gitu. Nah, jadi melalui pendidikan itu bisa merubah karakter seseorang ya. Dan kalau umpamanya karakternya positif, itu daya dongkraknya luar biasa ya. Nah, ini Mbak Rida, kalau kita lihat dari kondisi saat ini ya terkait dengan karakter, saya juga termasuk yang ini ya. Kenapa Pak? Ya sedih lah ya. Iya. Lihat umpamanya kasus bullying ya, geng-geng motor dan sebagainya. Nah, itu yang gitu marak, kan? betul. Ya, siswa-siswa gitu kan. Kemudian kasus pelecehan dan yang lain-lain yang marak. Terakhir umpamanya Tangerang ada siswa SMK yang SMA atau SMA sepertinya dilempar gunting ya, itu yang sampai ke nah itu bukan siswa ya, dan tidak hanya siswanya, gurunya juga. Makanya masalah karakter ini kompleks, jadi semua pihak ya, baik orang tua, sekolah itu dalamnya kan ada kepala sekolah, ada guru, staf, mereka harus menjadi role model ya. Betul. Ya, jadi dampaknya luar biasa. Nah, mungkin Mbak Rida tahu umpamanya di Indonesia kenapa mudah sekali terjadi kerusuhan gitu kan. Ya. Main bola ada kerusuhan. Langsung gitu kan. jantak-jantakan. Ya. Kemudian kenapa banyak umpamanya tanda petik oknum pejabat yang kena korupsi. Itu juga karakter. Pendidikannya tinggi. Betul. Ya. Karakternya. Tidak kaleng-kaleng, tapi karakternya ya kurang bisa diterima di masyarakat dan tidak memberikan contoh yang baik. Nah, sebetulnya tadi itu lingkungan ya seperti itu juga akan berdampak pada masyarakat. Itu akan memberikan contoh. Makanya jangan pernah ada tempat untuk orang yang karakternya buruk menjadi seorang pemimpin ya, yang etika moralnya umpamanya kurang. Itu kalau bisa jangan, karena itu akan menjadi model buat yang lain, dampaknya luar biasa gitu kan. Jadi kalau kita lihat tadi, kalau Mbak Rida bilang negara ya, saya mungkin lebih kecil aja deh, keluarga. Oke, ya, keluarga. Gimana tuh Pak? Jadi kalau umpamanya seorang ayah, seorang ibu menjadi model yang baik buat anak-anaknya, itu tidak akan jauh ya. Jadi si anak akan mengcopy paste, mencontoh juga gitu kan, dan itu akan dibawa oleh dia keluar dan yang lain-lain ya. Makanya saya suka sampaikan sama yang lain ya, kalau umpamanya pengetahuan kurang mungkin kita tidak terlalu was-was ya. Tapi kalau karakternya sudah rusak, itu kita was-was. Itu yang berbahaya. Ya, karena karakter itu akan dampaknya kemana-mana. Kemana-mana, betul. Jadi kalau ada siswa nilainya kecil, jangan dimarahi. Karena dia jujur, ya, mengisi dan sebagainya jujur ya. Kan kadang ada orang tua yang ingin anaknya bagus nilainya. Ternyata dia akhirnya mencari celah ya. Dia merasa tertekan gitu kan. Karena ingin nilainya ingin baik ya. Gitu melakukan segala cara. Melakukan segala bahkan cara. Sampai hal-hal yang itu tidak diperbolehkan. Diperbolehkan ya. Itu dampak dari keluarga. Jadi kita harus menjadi umpamanya keluarga yang support. Gitu ya. Jadi dimulai dari hal yang kecil. Termasuk pembiasaan umpamanya peduli lingkungan. Buang sampah. Ya. Ini yang kadang suka terlupakan nih Pak. Ya. Nah, saya suka ngelihat anak SD umpamanya yang karakternya baik itu di celananya itu banyak sampah permen ya. Karena dia nggak berani sampai dia menemukan tong sampah gitu. Luar biasa, itu karakternya sudah terbentuk. Ya. Dan itu pasti juga tidak melalui proses yang mudah ya Pak ya. Betul. Dan tadi yang memiliki peran penting adalah dari keluarga. Dari keluarga. Seperti itu. Nah, baik Pak, kita akan break sejenak. Siap. Dan kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang hari ini. Bebas Pak, benar Pak. Di segmen kedua kita bakal bahas tentang menghadapi degradasi moral, Pak. Faktornya sebenarnya apa aja sih Pak, kayak gitu. Kemudian juga, casan?